senyawanya. Contohnya itu kayak misalnya penggunaan diuretik, diuretik baik, nah diuretik sama AINS ya, itu dapat menurunkan efek dari diuretik. Menurunkan efek diuretik, dan kita tahu bahwa efek diuretik apa biasanya itu adalah diuresis. Atau biasanya itu pengeluaran cairan, biasanya diganggu pengeluaran cairan. Contohnya aja misalnya pada kasus hipertensi, karena perbedaan konsentrasi cairan dari di ekstraseluler dan intraseluler, atau kondisi pada edema pada kondisi gagal jantung. Nah, itu juga biasanya berpengaruh dengan ini. Nah, dengan adanya AINS, biasanya kan kalau dari kondisi khusus di klinis itu kadang memberikan efek klinisnya itu atau gejala yang ditimbulkan adalah nyeri. Nah, nyerinya itu diberikanlah obat AINS tadi, dan kalau misalnya tidak digabungkan, ya dia dapat menurunkan efek dari diuretiknya tadi. Jadi pengaruh sistemnya itu adalah bagaimana cairan atau sisa dari hasil metabolisme itu tidak dapat digunakan kembali untuk dikeluarkan. Khususnya yang berkaitan dengan cairan seluler. Oke, sampai sini aku boleh ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sudah masuk dari farmakokinetiknya, sekarang masuk ke farmakodinamik. Dan interaksi farmakodinamik, interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor atau tempat kerja atau sistem fisiologi yang sama sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergis, dan antagonis tanpa terjadi perubahan terhadap obat dan sebentar ya. Ada apa namanya? Saya lupa waktu ini. Satu, dua, tiga. Interaksi farmakodinamik. Nah, itu terbagi menjadi dua, ada interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Di mana mekanismenya itu terbagi menjadi empat. Ada reaksi adiktif atau sinergis, kemudian ada interaksi oposit atau antagonis, kemudian perubahan mekanisme transfer obat, dan yang keempat adalah perubahan pada keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi farmakodinamik ini yang seperti saya bilang di awal, dia adalah kondisi yang bagaimana apa namanya obat itu pada tempat kerjanya efek terhadap obat tadi, respon tubuh terhadap obat itu seperti apa. Jadi dilihat yang pertama itu mulai dari mekanisme yang pertama itu reaksi adiktif atau sinergis. Seperti yang kita tahu dalam konsep apa namanya konsep efek obat itu biasanya ada ikatan antara reseptor dan ligannya atau obatnya itu. Nah, saat berikatan dia dapat memberikan efek yang bisa dibilang itu bisa, kalau misalnya dia agonis, maka ikatan ligan dan reseptornya itu dapat memberikan efek. Tapi kalau misalnya dia berikatan tapi tidak memiliki efek, disebut dengan antagonis. Artinya apa? Artinya kondisi agonis itu dia lagi. Kondisinya itu adalah senyawanya memiliki afinitas,
dan memberikan efek, sedangkan kalau antagonis memiliki afinitas, dia mampu berikatan tapi tidak mampu untuk memberikan efek. Yang tersebut tidak mampu memberikan efek. Nah, untuk yang reaksi adiktif dan sinergis atau sinergis itu biasanya kondisi yang dua obat dengan sifat farmakologi yang sama diberikan bersama-sama. Jadi dia lagi kan. Jadi kondisinya itu bahasanya saling memperkuat. Contohnya aja kayak misalnya etanol ya, dikombinasikan sama golongan kayak obat penenang seperti benzodiazepin. Nah, itu akan memberikan efek efek menenang, khususnya kalau kondisi pasca operasi ataupun kondisi dalam perjalanan. Dan ini jika dikombinasi dengan yang bahan memiliki etanol akan membantu atau saling memperkuat efeknya. Kemudian antagonis. Nah, kalau antagonis dia berarti berlawanan. Kalau kita bahasa simpelnya berlawanan, itu contohnya aja kayak misalnya golongan benzodiazepin juga sama golongan flumazenil. Di mana pada saat proses penggabungan itu akan memberikan sistem atau efek yang berlawanan, yang harusnya dari golongan benzodiazepin contohnya saja memberikan efek penenang, yang flumazenil itu malah sebaliknya. Yang terjadi apa? Biasanya terjadi adalah kegagalan dari terapi benzodiazepin karena efeknya terhambat karena pengaruh antagonis tadi. Kemudian ada lagi contohnya misalnya untuk yang kayak golongannya glipisid. Glipisid itu anti diabetes atau hipoglikemik ditambah dengan glukokortikoid. Nah, itu dapat menyebabkan kondisi apa? Kondisinya adalah hiperglikemia karena ia antagonis tadi itu berhubungan dengan ikatan dengan reseptor. Jadi glukokortikoid itu bersaing dengan defisit untuk bisa menduduki reseptornya. Akhirnya apa? Kondisinya diabetesnya atau kadar glukosanya yang tinggi tidak dapat Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan pada mekanisme transport obat. Ini berkaitan apa? Biasanya itu pada kondisi-kondisi kasus pasien saraf yang berhubungan dengan sistem saraf kayak misalnya neuron atau energi. Nah, ini berkaitan dengan sistem transport. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sistem transport itu kan biasanya ada komunikasi antar sel satu dengan sel yang lain untuk bisa melakukan fungsinya. Kalau ini terhambat atau terjadi perubahan, ibaratnya ya kita pengen dari kosan ke kampus, kita menggunakan Maxim misalnya, menggunakan Gojek atau menggunakan yang lain lah, transport online. Biasanya kita menggunakan itu. Nah, ternyata ada perubahan, gangguan, mati lampu. Akhirnya kita tidak bisa menggunakan fasilitas itu. HP mati, akhirnya berjalan kaki. Kira-kira mana yang lebih cepat sampai ke tujuan? Lalu, ini pada tiduran kayak ini. Halo, halo, halo. Izin menjawab, Pak. Yang lebih cepat itu menggunakan Maxim, Pak. Karena kalau jalan kaki kan dia butuh proses yang lama, Pak. Nah, itu ya, karena itu gambaran sederhananya
Intinya mempercepat, satunya mempercepat dengan adanya fasilitas tadi, karena terjadi perubahan mekanismenya, akhirnya jadi lebih lambat. Nah, terlambat, yang harusnya bisa sampai misalnya nyampe kampus itu 5 menit, tapi ternyata karena jalan kaki bisa 15 menit. Nah, itu juga sama kasusnya sama obat yang pada perubahan mekanisme transfer obat. Nah, akhirnya yang contohnya aja kayak misalnya amitriptilin ya. Amitriptilin itu dapat mengurangi efek dari si amfetamin. Karena dia menjadi merubah mekanismenya tadi. Kemudian yang keempat yaitu perubahan pada keseimbangan cairan dan elektrolit. Ini berkaitan dengan berhubungan dengan kanal ya, biasanya kanal natrium ataukah kalium ATPase. Itu biasanya juga terkait pada peningkatan cairan ekstraseluler dan intraseluler pada kasus contohnya aja mungkin hipertensi dan gagal jantung juga berpengaruh pada sistem ini. Nah, biasanya karena memperoleh perubahan pada keseimbangan cairan dan elektrolit berkaitan juga dengan cairan intraseluler, sitoplasma. Nah, ini mempengaruhi juga biasanya obat-obat yang berpengaruh pada sistem cairan fisiologis. Contohnya kayak misalnya apa obat-obat diuretik misalnya. Nah, itu kan mempengaruhi ya. Obat-obat diuretik kayak diuretik tiazid yang berpengaruh pada plasma dari eh, apa membran kalium. Nah, itu di proses penggantiannya juga butuh waktu. Nah, atau pada kondisi loop diuretik atau diuretik kuat. Nah, loop diuretik kuat itu juga dapat memberikan proses penggantian. Biasanya itu persaingan pendudukan pada reseptornya sehingga tidak terjadi keseimbangan yang harusnya terjadi kondisi isotonis atau kondisi seimbang ya, keseimbangan antara cairan di luar dan dalam sel. Karena pengaturan dengan adanya obat-obat tadi sehingga tidak terjadi keseimbangan dan itu bisa mempengaruhi hasilnya. Ini contoh yang tadi beberapa yang sudah disebutkan, ternyata ada ya kayak misalnya kayak yang antagonis itu kayak vitamin K tambah dengan antikoagulan. Nah, antikoagulannya itu bisa terganggu karena vitamin K itu salah satu media untuk membentuk pembukuan darah. Nah, kalau ditambah antikoagulan ya harusnya dia bisa menjadi ini membekukan. Yang terjadi adalah medianya ini dengan adanya vitamin K bisa terjadi pendarahan. Kemudian fenobarbital sama kafein. Nah, yang satunya menenangkan karena adanya kafein, ya anggapannya itu kayak misalnya sama ini ya, tidak jadi penenangnya jatuhnya karena ujung-ujungnya yang harusnya dia bisa terlelap atau istirahat karena adanya kafein bisa mengalami penurunan. Nah, ini kemudian beta blocker sama kalsium channel blocker, khususnya pada gangguan jantung dan kondisi otot jantung. Ini sinergis karena biasanya sama-sama ini ya, biasanya kondisi gagal jantung yang parah. Jadi kadang dikombinasikan antara beta blocker sama kalsium channel blocker. Nah, di sini tidak ada maksudnya yang diharapkan karena terjadi membantu konduksi otot jantung yang sama. Biasanya kalau gagal jantungnya itu sudah parah. Kemudian sinergis pada tempat yang berbeda, kombinasi antibiotika, kombinasi antihipertensi.
Kalau kita lihat kayak di farmakoterapi, guideline-nya misalnya antibiotika seperti pada kasus TBC, kemudian antihipertensi itu yang misalnya penggunaan golongan golongan ACI ditambah juga dengan golongan diuretik. Nah, itu adalah sinergis pada tempat yang berbeda. Nah, sinergis terbagi menjadi dua, ada yang adisi dan potensiasi. Kalau adisi itu yang kombinasi sama dengan jumlah masing-masing obat. Jadi kayak misalnya kombinasi paracetamol dan asam mefenamat. Walaupun paracetamol bukan merupakan analgetik kuat, tapi juga dia punya efek analgetik karena selain antiinflamasi dan juga antipiretiknya. Ditambah dengan asam mefenamat yang memang fokus untuk analgetik. Kemudian potensiasi itu apabila efek kombinasi diberikan bersamaan akan meningkatkan asam salah satu obat 2 kali lipatnya dari efek awal. Contohnya amoksisilin dan asam klavulanat. Nah, asam klavulanat itu efeknya adalah potensiasi. Dia dapat memberikan efek yang bisa lebih kuat. Biasanya kombinasi obat amoksisilin dan asam klavulanat ini untuk kondisi-kondisi resistensi antibiotik khususnya amoksisilin. Makanya dikombinasi seperti gabungan ini untuk meningkatkan efek amoksisilin kembali sehingga dapat memberikan efek dapat mengurangi infeksi katanya. Nah, kemudian ada interaksi tidak langsung. Interaksi tidak langsung itu bila obat presipitan itu punya efek yang berbeda, tetapi efek obat tersebut akhirnya dapat mengubah efek obat objek. Nah, ini mekanismenya sebenarnya saling berusaha untuk menduduki reseptornya siapa yang paling kuat, yang paling dominan. Contohnya adalah interaksi antara obat-obat yang mengganggu agregasi trombosit, salisilat, phenylbutason, ibuprofen, difirindamol, asam mefenamat dengan obat antikoagulan, sehingga kemungkinan pendarahan lebih besar oleh gangguan proses hemostasis atau pembentukan darah. Jadi kalau penggunaan misalnya obat analgetik biasanya yang diwanti-wanti itu adalah penggunaan asam mefenamat sama warfarin atau heparin. Karena biasanya kondisi pendarahannya itu bisa lebih hebat. Kasusnya apa? Biasanya itu pada kasus datang bulan atau menstruasi. Nah, karena kan nyeri ya, jadi berusaha untuk mengobatinya itu tambah dengan antikoagulan. Jadi sebisa mungkin jangan dikombinasikan kedua obat ini. Kemudian obat-obat yang dapat menyebabkan perubahan perlukan gastrointestinal, aspirin, phenylbutason, indomethacin, AINS, diclofenac. Nah, itu biasanya kalau untuk ada ditambah dengan antikoagulan itu resiko pendarahan itu bisa parah. Jadi sebaiknya dihindari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk jenis interaksi tadi. Masih sanggup? Masih kuat? Dari muka-mukanya kayaknya sudah ya, masih kuat kayaknya ya. Oke. Ini sebenarnya bukan dari target ya. Kalau target itu sebenarnya kita sudah sampai cukup dengan jenis interaksi. Tapi ini saya masukkan karena penting, khususnya bagi mahasiswa yang TA-nya ke arah sini biasanya. Nah,
Jadi ada indikator atau bisa kita sebutkan itu kondisi-kondisi yang bisa dibilang kita menentukan dia kondisinya itu seperti apa. Misal obat A ditambah obat B itu kondisinya itu gimana sih? Apakah dia berbahaya kah? Atau dia sedang-sedang saja kah? Atau rendah kah? Dan seberapa sering? Jadi ada istilahnya itu clinical significancy atau derajat apa namanya kondisi interaksi obat yang mungkin terjadi. Nah, jadi clinical significancy itu biasanya antara obat terkait mulai dari kombinasinya itu apa yang dihasilkan. Contohnya aja misalnya ada ranking nilai dari 1 sampai 5 dan ada tingkat keparahan mulai dari mayor, ini yang parah sekali, moderat, sedang, minor, mayor, dan kondisi 4 mayor atau moderat minor, baru tingkat yang kelima itu bisa mayor, bisa moderat, bisa minor, tapi kondisinya itu jarang terjadi. Jadi ini maksudnya adalah beberapa laporan dari penelitian-penelitian sebelumnya dikumpulkan jadi satu dan kasus yang terakhir lapangan terkait dengan hasil yang mungkin terjadi atau clinical signifikansinya itu masuk dalam kategori apa. Contoh, misalnya dia ternyata masuk dalam clinical signifikansinya 1, berarti keparahan tingkatnya itu mayor. Baru dari dokumentasinya itu bisa suspected, probable, established. Nah, itu apa? Apa semua itu? Nah, jadi kalau kita lihat mulai dari bahas dokumentasinya dulu ya. Ada established, probable, suspected, possible, sama unlikely. Jadi kalau kita lihat dari tabelnya tadi, nah suspected, probable, established, possible, unlikely. Nah, dokumentasi artinya apa? Dokumentasi itu artinya seberapa sering kejadian itu terjadi. Dan kalau sudah tahu seberapa seringnya, bagaimana keparahannya? Semakin kuatkah, semakin rendah atau tidak? Dan nilainya bagaimana? Dan nilai 1 sampai 5 ini adalah urutan untuk nilai clinical signifikansinya kategori apa. Semakin rendah atau itu menunjukkan bahwa tingkat keparahannya semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin tinggi nilai clinical signifikansinya, maka keparahannya itu semakin rendah. Oke. Jadi dokumentasi tadi ada established, itu interaksi obat yang sangat sering terjadi. Kalau sangat sering terjadi ini ya jangan sampai digunakan karena ini kondisi yang memang sering terjadi, jadi jangan sampai digunakan. Kemudian ada probable, interaksi obat ini dapat terjadi. Nah, ini bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Tapi kalau misalnya sudah ada laporannya mungkin terjadi, sebaiknya jangan diberikan. Kalaupun memang terpaksa memberikan, paling tidak diatur waktunya, jangan sampai bersamaan. Nah, suspected, obat yang diduga terjadi. Mungkin nih, obat yang terjadi nih. Kalau possible ini belum belum pasti terjadi, jadi bisa dibilang itu jarang kasusnya. Kalau unlikely, ini kemungkinan besar interaksi obat tidak terjadi. Nah, ini yang kategorinya paling aman. Kemudian ada derajat keparahan, yang tadi ada minor, moderat, ada mayor. Jadi kalau minor itu adalah kondisi yang dapat diatasi dengan baik. Misalnya sebuah interaksi termasuk dalam keparahan jika berinteraksi mungkin terjadi, tetapi dipertimbangkan signifikan potensialnya berbahaya terhadap pasien jika terjadi kelalaian. Contohnya adalah penurunan absorpsi ciprofloxacin oleh antasida ketika dosis diberikan kurang dari 2 jam setelahnya. Dosis diberikan kurang dari 2 jam setelahnya. Nah, jadi kalau misalnya maksudnya itu akan terjadi penurunan dari si antibiotik ciprofloxacin kalau sama antasida kalau diberikan bersamaan. Paling tidak digunakan itu adalah 2 jam setelah penggunaan ciprofloxacin tadi. Baru contohnya lagi kayak misalnya metilprednisolon dan furosemid.
jadi jedahnya. Kalau digabungkan ini, dia termasuk dalam kategori minor. Itu dapat diatasi dengan baik. Biasanya kalaupun memang terjadi, efeknya adalah minor. Minor itu berarti kondisinya itu eh, bisa ditoleransi intinya. Kalau moderat itu efek sedang. Nah, ini sampai dapat menyebabkan kerusakan organ. Nah, biasanya efek interaksi moderat ini akan menyebabkan perubahan status pada klinis pasien, dapat memperlama waktu rawat inapnya, kemudian dapat memberikan eh, perawatan tambahan. Jadi ya, karena apa? Efek yang ditimbulkan itu dapat menyebabkan kerusakan organ. Jadi kalau dikombinasikan, bahaya nih. Contohnya aja kayak nephrotoksisitas. Nah, ini berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan namanya nephrotoksisitas ya. Sistem saraf, toksisitas pada sistem nefron. Jatuhnya juga akan menyebabkan kerusakan pada sel saraf. Contoh obatnya adalah kayak dexamethasone sama tramadol. Kemudian ada mayor, ini efek fatal bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ini yang sebaiknya dihindari karena bahaya sekali kalau sampai bukannya malah menyembuhkan ya dua obat ini, tapi malah dapat menyebabkan kematian. Dan kategori mayor juga bukan hanya kematian, tapi mungkin bisa dapat menyebabkan kondisi permanen. Tidak dapat menyebabkan kecacatan. Walaupun jarang ya kasusnya kecacatan disampaikan interaksi obatnya. Karena tapi kalau untuk dilihat dari hasilnya itu kadang juga memang berbahaya. Jadi perlu diwanti-wanti dari sekarang jangan sampai ada kombinasi berbahaya. Nah, contohnya aja kayak ini ya. eh apa? Diklopenak. Nah, ini yang perlu berbahaya. Tapi untungnya diklopenak itu sama methotrexate. Diklopenak mudah kita dapatkan, tapi methotrexate yang agak susah. Kondisi khusus, jadi tidak bisa sembarangan. Tapi kalau seandainya pun dapat, sebaiknya jangan digunakan karena berbahaya. Atau erythromycin sama terfenadin. Nah, terfenadin yang jarang obatnya bisa kita temukan itu. Kalau erythromycin masih bisa. Nah, terfenadin yang agak susah. Efeknya apa? Yang terjadi adalah ke arah irama jantung. Kalau misalnya irama jantungnya tidak melebihi batas toleransi otot jantung untuk bisa melakukan fungsinya, ya, makanya ini sampai dapat dikatakan kategori mayor karena berbahaya. Irama jantung itu bisa terganggu. Karena itu kan kalau irama jantung itu berkaitan dengan proses apa namanya? Proses pemompaan. Kalau pemompaannya terlalu kuat juga bisa berbahaya, terlalu lemah juga berbahaya. Jadi ya sedang-sedang sebenarnya. Oke, kemudian ada level signifikansi. Ini level signifikansinya itu yang clinical signifikansinya itu signifikan satu, kemungkinan besar terjadi interaksi yang berat dan mengancam jiwa. Kejadian dapat diduga, telah terbukti atau sangat mungkin. Probable ringan, kejadiannya dapat diduga dan telah terbukti dalam penelitian terkendali. Signifikansi dua, interaksi dapat yang terjadi dapat memperburuk status klinis pasien. Kejadiannya dapat diduga, telah terbukti dan sangat mungkin dalam penelitian yang terkendali. Kemudian signifikansi tiga itu interaksi yang menimbulkan efek, bukti, dan sangat mungkin dalam penelitian terkendali. Signifikansi empat, interaksi dapat menimbulkan efek yang sedang hingga berat, data yang ada sangat terbatas. Dan signifikansi lima itu interaksi dapat menimbulkan efek ringan hingga berat, data yang ada sangat terbatas. Jadi apa? Biasanya ini berkaitan dengan ya banyaknya tadi seperti yang disatukan pada kabel kondisi. Nah, kemudian ada istilah onset, itu alat
ukur untuk melihat seberapa cepat efek klinis interaksi obat yang dapat terjadi untuk menentukan urgensi interaksi dengan tindakan pencegahan untuk menghindari konsekuensi dari interaksi obat. Ini biasanya dalam studi kasus biasanya dilihat, kemudian kan kalau misalnya kita lihat ya tanpa sadar atau memang sadar ya, dalam sistem kayak di rumah sakit itu kan perlu yang namanya itu monitoring. Nah, jadi biasanya kalau dari farmasinya itu biasanya monitoring sampai obat, kemudian dari dokternya itu biasanya controlling tingkat pasiennya itu gimana untuk menetapkan diagnosa, perawat itu untuk memantau kondisi apa yang ditimbulkan, dan di situ biasanya ada semacam diskusi, dan itu biasanya untuk menentukan menentukan onset tersebut. Dan dari laporan pasien-pasien yang sudah ada, itu yang akan dilaporkan hingga dijadikan laporan sampai terbentuk dia termasuk yang mana. Jatuhnya misalnya obat A ditambah dengan obat B, kategorinya apa? Dia onset cepat atau lambat. Nah, onset lambat, misalnya efek akan terlihat dalam waktu 24 jam dari pemberian obat, dan tindakan segera perlu dilakukan untuk menghindari efek interaksi. Yang terlambat ini tidak akan terlihat sampai obat beredar selama beberapa hari atau minggu, tidak memerlukan tindakan segera. Jadi dari tingkatan yang tadi itu akan ditentukan kategorinya nanti kan, mulai dari level signifikansinya itu yang mana, clinical signifikansinya yang mana, kemudian tingkat keparahan yang mana, kemudian dokumentasi yang mana, sampai akhirnya menimbulkan onset, dia termasuk yang cepat atau lambat. Nah, dia contoh lambat. Contohnya aja kayak misalnya kita ambil itu kayak kayak dari hasil beberapa penelitiannya, contohnya kayak ranitidin sama nifedipin. Nah, yang satunya obat saluran cerna, satunya obat hipertensi ya. Nah, ternyata dia kalau kita lihat dari level signifikansinya, dia termasuk dalam kategori 2. Dan kalau lihat dari onsetnya, dia termasuk yang delay atau lambat. Kemudian tingkat keparahannya itu masuk dalam kategori moderat, dan dokumentasinya itu dia masuk kategori yang suspektif. Nah, dokumentasinya suspektif, jadi cukup untuk bisa dikategorikan obatnya tadi. Kemudian ada contohnya kayak asam urat, allopurinol. Nah, allopurinol sama talfugib. Nah, itu juga termasuk dalam kategori. Sebentar ya. Nah, itu baru contohnya yang lain tuh kayak digoxin sama captopril. Nah, itu termasuk tingkat keparahannya moderat, dan dokumentasinya itu adalah dokumentasi possible. Onsetnya gimana? Onsetnya itu kalau untuk digoxin dan captopril itu termasuk delay. Yang rapid itu digoxin sama spironolactone, dan tingkat keparahannya itu moderat. Nah, ini contohnya ya, kalau misalnya kita ingin lihat, ini aplikasi dari drugs.com.
Dia masuk kategori moderate, diclofenac sama metformin. Nah, biasanya di sini ada penjelasannya kalau kita pakai aplikasi. Ini sebenarnya cara ringkas dan simpel untuk apa namanya mencari tahu, karena kan biasanya database-nya. Sebenarnya yang susah itu adalah mengumpulkan database. Database-nya itu dari penelitian dijadikan satu, dibuatlah aplikasi. Kalau sekarang ya sudah simpel ya, tinggal masukkan data, kategorinya gimana. Ini Dax.com, ini bukan maksud untuk mempromosikan aplikasinya ya. Ini contoh saja supaya kalau memang ada yang membutuhkan itu biasanya menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kedua itu adalah Medscape. Ini contohnya ada tetracycline sama natrium bikarbonat. Berarti ini natrium antasida, antasida sama antibiotik golongan tetracycline. Nah, itu bisa menyebabkan interaksi yang serius. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup dongengnya.